By the way, konten aku hari ini dari kontennya Anak Op. Aku udah nulis di sini, jadi aku baca ya. Soalnya ini rada panjang guys ceritanya. TikTok telah menjadi tempat untuk copycat. I mean di TikTok ini nggak ada yang 100% original. Jadi ada yang siapa niru siapa. Jadi si A niru konten si B. Jadi kayak pasti ada yang seperti itu kan guys. Dan orang-orang ini telah benar-benar membangun karir dan menghasilkan jutaan dolar dari menyalin orang lain. Nah, tapi apakah kalian pernah mendengar seorang TikToker yang benar-benar bangga dari hasil menyalin orang lain dan tidak memiliki rasa malu sama sekali? By the way, sorry banget kalau aku baca karena ini materinya cukup sulit dan susah untuk dihafalin guys. Jadi TikToker ini bernama Numain dan inilah kisah yang akan kita bahas di video kali ini. Numain atau nama aslinya Kane Trujillo adalah TikToker atau influencer yang mendapatkan popularitas di media sosial entah dari mana gitu, dan dia berhasil mengumpulkan lebih dari 3 juta followers di TikToknya. Jadi kita juga nggak tahu apa ini asal muasal kok dia bisa langsung melejit gitu guys. Ya, konten-konten dia ini basically kayak video-video komedi, parodi, atau pokoknya yang lucu-lucu gitu loh. Tapi Numain ini menjadi populer dan menjadi viral karena dia ini mungkin memiliki bakat yang padahal enggak sih guys. Faktanya orang ini menjadi populer karena banyak kontroversi dan itu semua dimulai karena kepribadiannya yang sangat sombong yang membuat internet membencinya. Tetapi di sisi lain itu membantu meningkatkan karirnya dan kebenciannya membuatnya menjadi trending topik di berbagai sosial media. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Numain ini menjadi salah satu TikToker yang paling dibenci di sosial media? Ya, jika kita kembali setahun yang lalu ketika Numain ini baru aja membuat channel TikToknya, dan tampaknya dia ini menjadi salah satu TikToker yang paling dicintai pada waktu itu. Dan videonya ini sangat lucu dan menarik banyak orang. Ketika baru ngeliat dia aja kayak langsung ketawa, merasa terhibur karena Numain ini kayak bisa dibilang kayak karismatik dan ekspresif banget gitu. Dan dibantu dengan banyak di media sosial yang banyak membicarakan dia, dan dia ini menjadi kayak trending topik lah di medsos. Tapi kemudian hal-hal mulai berubah dalam karirnya ketika dia ini beralih dari yang awalnya membuat konten original hasil pemikiran dia sendiri, tiba-tiba berubah menjadi seorang pencuri yang mengcopy ide atau konten kreator-kreator lain. Dan hasil dari copycat konten orang lain, dia ini menjadi populer daripada orang yang di-copy itu. Dan dia ini sama sekali tidak ada rasa malu guys. Nah, orang-orang ini mulai sadar nih, mulai ngeh kalau konten-kontennya tuh kayak terasa berulang gitu loh, kayak semacam deja vu. Jadi ketika kita nonton video A, terus tiba-tiba kita nonton video B, nah kita berpikir, lah perasaan ini pernah gue lihat deh kemarin, kayak semacam itu guys. Dan itu bukan kayak kebetulan gitu, karena setelah itu TikToker yang bernama Joy Bailey mulai memperhatikan pencurian atau kayak copycat ini yang dilakukan oleh Numain, yang membuatnya menyebarkan berita-berita ini ke internet. Dan orang-orang juga menemukan fakta bahwa Numain ini mencuri video-video orang itu. Jadi setelah itu, sebagai tindakan balas dendamnya si Joy Bailey ini, dia berpikir nih si Joy ini akan mengupload video kayak perbandingan gitu, kayak ini videonya si Numain, ini video originalnya kayak di sebelah gitu loh guys, dan diupload ke TikTok. Dan video yang diupload oleh Joy ini hampir ditonton lebih dari 10 juta orang dalam waktu yang cukup singkat. Dan jutaan orang itu langsung kayak terkejut, apalagi fanfestnya gitu kayak, wow, ternyata si Numain ini kayak males mikir gitu loh, udah mulai buntu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, asal dikasih kredit gitu loh, kayak misalkan terinspirasi oleh siapa gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan bisa kalian bayangkan apa yang terjadi. Dan sejak saat itu karirnya si Numain ini dari yang kayak naik kemudian langsung kayak langsung terjun bebas gitu guys. Dan kemudian ini menjadi kayak rantai gitu, ketika ada satu yang nge-spill, semuanya juga ikutan nge-spill nih, kreator-kreator lain mulai menyuarakan nih. My bar. Shit. He copy my whole flow. That's just me through the phone. He copy my whole flow. Nah, setelah begitu banyak kreator yang kayak bermunculan untuk kayak nge-spill nih perilakunya Numain yang suka curi sana sini tanpa mencantumkan kredit, nah akhirnya nih keadaannya mulai kisruh nih.
Lalu guys, si Joy Bailey yang kayak nge-spill pertama kali itu di DM sama si Numen di Instagramnya, kayak di VN gitu. Dan isi dari VN itu sepertinya kayak ancaman gitu. Nah, disuruh untuk ngehapus video itu. Nah, jika enggak, si Joy ini akan mendapatkan banyak musuh dan bahwa dia akan memiliki banyak musuh mulai dari sekarang. Wow, diancam gitu guys. As of today, me and my management team will be proceeding with false accusation lawsuit against you. I wish we didn't have to go this far, but you leave me no. Nah, setelah hal ini terjadi, semuanya berjalan cukup intens gitu. Nah, si Numen ini ya harusnya kayak mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh, speak up lah. Dan akhirnya dia ini mencoba untuk kayak bikin video di TikTok semacam klarifikasi lah tentang situasinya saat ini. Nah, pada titik ini orang-orang nih udah mulai rada muak, kecewa sama Numen karena dia ini tampak tidak peduli tentang dirinya yang mencuri konten orang lain dan tenar karena sebenarnya ketenaran itu tidak pantas dia dapatkan karena itu kayak nggak original dia gitu loh guys. Nah, karena si Numen ini terus-terusan mendapatkan serangan dari netizen, akhirnya dia ini memutuskan untuk live TikTok untuk menjelaskan lebih lanjut tentang situasinya sekarang ini dan alasan mengapa dia ini kayak mencuri idenya orang lain. Sayangnya tanggapan dia ini justru kayak lebih membanggongkan. Kenapa nggak minta maaf gitu loh? Kayak malah memperpanjang masalah. Ini malah digede-gede nih sama si Numen. Not who made it first, it's who does it better. I'm an actor, I'm not a writer. I'm not gonna think of it, no. But I'm gonna make yours better. Banyak orang yang melihat kalau Numen ini sebenarnya sadar akan situasinya, kesalahannya, tapi dia ini terus-terusan masih mencuri ide orang lain tanpa mencantumkan sumber gitu loh. Akhirnya banyak orang yang akan melaporkan Numen ke TikTok atau akan nge-cancel dia atau mungkin akan berbuat lebih kalau misalkan si Numen ini terus-terusan begini gitu. Beberapa orang bahkan mulai menggali video-video lamanya si Numen untuk mencari lebih banyak bukti kalau si Numen ini adalah orang yang mengerikan dan sangat pantas untuk di-cancel. Bahkan beberapa orang menemukan video yang cukup sensitif yang pernah dia buat di masa lalu dia. Seperti video yang ini yang sempat menjadi viral karena di situ ada caption tentang face dinilai 2, terus body 10. Kayak ibarat kata kayak muka lo nilainya 2 berarti kan jelek, tapi badan lo 10 bagus. Itu kan kayak body shaming gitu, apalagi ke cewek, kan nggak pantas nih. Sayangnya video ini terus bertambah lebih banyak karena orang-orang ini kayak menjadi detektif dadakan dan kayak menggali semua video-video lama dan dikeluarin semua tuh ke internet. Apalagi ada video di mana si Numen ini kayak rasis, suka menghina, homofobik, pokoknya banyak deh skandalnya. Anehnya tidak satupun videonya ini yang mempengaruhi karirnya gitu loh, dan dia ini terus keep going mengupload video dan menganggap semua ini tidak ada yang terjadi. Tapi guys, semakin dia memalsukan dan semakin dia berpura-pura kalau semuanya baik-baik aja, semakin banyak kebencian yang terus dia dapatkan. Gimana? Banyak videonya yang selalu mendapatkan hate comment dari netizen. Bahkan kayak orang nggak fokus kontennya, tapi komennya tuh kayak dibanjiri hate comment. Dan dia ini udah jarang aktif di TikTok, dan inilah komentar-komentar dari netizen. Aku datang ke sini untuk melihat apakah dia masih nge-copy orang lain, dan boom, video baru yang dia buat. Jadi kayak berarti masih copy nih. Ini udah setahun loh, dan dia masih nggak ngasih kredit dalam video. Kayak apa susahnya sih ngasih sumber kayak terinspirasi oleh siapa gitu? Sesusah itu kah? Ya mungkin si Numen ini merasa dirinya udah TikToker yang besar, followers banyak. Jadi kayak merasa malu kali ya kalau misalkan dia terinspirasi dari konten kreator yang followersnya kecil di bawah dia. Makanya dia berasa punya power dan berasa kayak enggak kok, gue hebat, gue merasa di atas. Kita nggak boleh gitu guys. Kita walaupun udah tinggi di posisinya, kita nggak boleh sombong. Kita harus tetap ingat tanah, kita harus nginjek tanah. Jadi gitu intinya. Oke guys, jadi segitu aja konten kita untuk hari ini. Dan kalau misalkan kalian ada pendapat untuk video ini, atau mungkin ada yang serupa, kalian mungkin pernah nyolong konten orang atau mungkin nyolong barang orang, komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget ide di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on next video. Bye bye.